jam 5.55 menit menjelang jam 6 sudah mulai terdeteksi ada arus ya. Nah ini teman-teman, kita akan lihat nih kondisi si aki antara aki non lithium dan aki lithium gitu ya. Jadi aki ini ketika kemarin menjelang maghrib posisi di voltage-nya itu di 12.9. Nah, setelah dicas sepanjang hari oleh 1000 watt peak atau mungkin dikurang 2 jadi 600 atau 800 watt peak, ini kondisinya full, dapatlah 12.9. Nah 12.9 itu ketika maghrib, maka semakin malam di jam 8, jam 9 dia turun jadi 12.8. Sampai tadi subuh saya cek di 12.6. Sekarang ini naik ke 12.7 karena udah sempet kena ini ya, udah mulai dicas panel tadi saya matikan. Nah, jadi salah satu perbedaan dari aki seperti ini, VLRE, dengan aki lithium itu adalah di sisi stabilitasnya ya. Jadi kalau aki seperti ini kadang voltage-nya ini, karena ini aki secondan, bakal turun gitu ya. Tapi selama dia kita malemin misalkan, nggak dipakai tanpa beban, masih bisa di 12,5 ya, itu masih oke lah. Ini dipakai buat penerangan lampu outdoor sekitar 200 watt hour, jadi wajar ngalamin penurunan ya. Kalau tanpa beban mungkin dia lebih stabil juga, mungkin di 12.8, 12.9 lah. Jadi ini masih alhamdulillah masih kelihatan masih bagus di paralel 120 dengan 100 ampere hours roket dan aki dinasti. Ini udah banyak berdebu nih, 2 minggu tinggal ke Bandung. Nanti kita beres-beres lagi. Nah kemarin kita testing inverter yang mencurigakan, ada banyak dikerubunin semut, kemudian ada bau gosong dan sempat ada bunyi letupan, jadi khawatir terjadi apa-apa. Tetapi kondisi inverternya masih nyala. Kita akan setting, kita akan pasang lagi untuk uji coba kembali. Tapi jadi was-was ya. Jadi was-was apakah kalau dengan beban seperti jet pump pompa air yang sampai 600 watt dia masih kuat atau enggak ya. Agak-agak ngeri juga nih inverternya, agak ringkih memang inverter kalau dibebani dengan beban-beban yang tinggi gitu ya. Kalau rice cooker mungkin masih 300-400 watt masih kuat lah, tapi kalau untuk di atas 600 mungkin harus ganti jet pumpnya kali ya. Bukan ganti inverternya, karena jet pumpnya udah boros kali ya. Oke, demikian perbedaan mau pilih aki lithium Live PO4 atau aki seperti ini. Masing-masing ada plus dan minusnya. Kalau Live PO4 memang agak advance gitu ya, kayaknya agak ribet gitu buat kita yang nggak punya basic listrik, nggak punya basic elektrik, nggak pernah masang kabel aki gitu. Kalau rekomendasi saya mendingan pakai yang aman-aman dulu, pakai aki VLRE seperti ini. Ini lebih enak lah, nggak apa-apa. Mungkin setahun kita pakai ginian biar kenal karakteristik si PLTS dulu, jangan langsung loncat ke Live PO4 karena banyak hal yang harus dipelajari ketika kita mulai bersentuhan dengan Live PO4, terutama di setiap selnya harus balance, BMS-nya kadang auto protect, agak ribet kalau menurut saya sih gitu ya. Atau pakai aki yang memang udah Live PO4 juga, tapi harganya memang 2-3 kali lipat kali ya dari model aki secondan gini. Ini 100 ampere, kalau bekas mungkin 600-700 ribu dapat, tapi kalau yang Live PO4 bisa 2-3 juta ya.
sayang kalau baru new entry, baru belajar, mendingan kita pakai yang KW-KW aja, biar yang penting ilmunya dapat dulu. Begitu kira-kira ya. Oke, kita akan bongkar, kita akan pasang inverter dulu sambil si aki Viam akan kita cas dulu karena ini settingannya sekarang di on grid sudah saya tambah, ini 200 watt peak, ini 400, jadi 600 watt peak secara paralel 12 volt. Yang kabel merah hitam saya pasang 4 papan, yang kolor hijau 2 papan. Di sana berarti tinggal 1 jalur nih, tinggal 1 jalur. Nanti yang ini bakal saya charge ke aki Viam yang 200 watt peaknya. Jam 12 azan zuhur, mari kita plototin lagi ya. Kita mau plototin hasil upgradean dari PLTS ini on grid. Ini 200 watt peak, ini 400, jadi ada 600. Nah, saya lagi ngetes kalau suhu dari arus gitu ya. Karena arus yang tinggi itu kan identik dengan suhu gitu, suhu yang panas. Jadi kalau kabel nggak kenceng, kemudian kabelnya nggak diskun, katanya itu bisa menyebabkan potensi timbul percikan api. Nah, makanya ini kita dikit-dikit mulai upgrade perkabelan. Tadinya pakai 2,5 milimeter, kita upgrade sekarang pakai 4 mm ya untuk masuk ke sini. Kemudian MCB juga, tiap kabel saya pasang MCB. Ketika digabung MCB lagi masuk ke sini, wattmeter, ada fuse, baru masuk ke si GTI. Nah, cuma GTI ini belum kita pakai MCB AC ya. Masih tes pakai kabel gulungan biasa nih. Nanti kita pasang MCB AC lagi dari GTI ke colokan di rumah, instalasi PLN rumah. Nah, saya mau ngetes ini, mumpung ada si Zotac yang ada sensor suhunya untuk ngetes. Sebetulnya suhu kayak sekarang ini 11,9 ampere ya, dari 400 watt peak di 12 volt itu bisa sampai 12 ampere. Nah, ini suhunya berapa sih? Karena kalau kita nggak tahu ukuran suhu, agak ngeri juga ya. Kita testing sini gimana nih? Sekarang suhu, nah ini di Celsius 30, 33, 34. Ini 400 watt peak 12 volt ya. 35 dengan arus di wattmeter 12,8 ampere, 16,8 volt, 36. Nah, untuk 400 watt peak suhunya nih di mendung seperti ini. Peaknya tadi sampai ke 16 ampere. Peak itu 16 ampere karena total 600 panel kita naikkan.
Oke, 12 papan sudah terpasang ya. 2x100 paralel di on grid, yang 10 papannya ternyata numplok di off grid ya. 400 watt peak, 400 watt peak, 200 watt peak. Yang ini seri 24, ini paralel 12 volt, ini juga paralel. Nanti saya akan split yang kabel merah ke on grid ke sini karena paralel, jadi nanti on gridnya 6x100 watt peak. Kita perlu ngecas dulu akinya biar cepet, jadi saya 10x100 watt peaknya di on grid dulu. Sekarang dapat 200 hampir 193 watt di jam menjelang jam 8 pagi udah bisa dapat 200 watt. Kita mau nanak nasi dulu soalnya ya. Oke, kita pantau inverter hasil servis Xian Kenzi. Sekarang jet pump hampir 600 watt ya. Jadi jet pump itu kadang label dengan real watt itu hampir 2 kali lipat ya. Ini Shimizu di labelnya cuma 300-250 watt, tapi realnya dia sampai 600. Jadi kalau teman-teman mau nyalain pompa, nah hati-hati, inverternya jangan sampai meledos gitu ya, karena salah berkalkulasi. Karena ini pompa torennya ada di lantai 3, jadi dia lebih berat kali kerjanya ya, sampai 600. Atau bisa juga karena pompanya udah lama, jadi udah nggak hemat energi. Off grid 10x100 watt peak, masih testing di hari pertama. Pasang bulan panelnya pada libur, sekarang kita mulai jemur-jemur lagi panelnya ya. Sementara di off grid dulu ngumpul sebelum sebagian kita split ke on grid. On gridnya masih 200 watt peak. Karena lagi ngetes kabel color hijau, jadi sementara di on grid kita pasang satu jalur saja. Kabel PF1F nya belum kita gabungkan, masih main di off grid.